Oke, halo Sobat Education, kembali lagi di Suara Pendidikan. Sekarang itu akan membahas mengenai pembelajaran inovatif di era abad ke-21. Dengan sebelumnya ada pembahasan mengenai kurikulum yang inklusif oleh saudara kita sebelumnya. Oke, untuk pembahasan sekarang mengenai pembelajaran inovatif pada abad ke-21 ini, saya tidak sendiri, saya dengan Nisa Nur Hasana akan memandu acara pada kesempatan kali ini dengan rekan saya. Ya, perkenalkan saya Agun Barokah dari IP Garut, jurusan PPKN. Halo, perkenalkan nama saya Rita Rostiani. Saya menempuh perguruan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia, Prodi PPKN. Oke. Rekan kita ini yang sedang duduk bersama kita itu berasal dari Institut Pendidikan Indonesia, di mana sebagai jalur pendidikan sebagai calon guru masa depan itu sangat cocok untuk materi pada pertemuan kali ini, di mana pembelajaran yang inovatif itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Jadi untuk pandangan-pandangan dari seorang mahasiswa itu sangat diperlukan, apalagi dari calon guru gitu ya. Jadi bagaimana peran mahasiswa pada zaman sekarang menjadi tolak ukur bagi kemajuan calon guru yang bagaimana inovatif gitu ya, bagaimana kreativitas seorang guru itu diuji dengan teknologi, pemanfaatan dan juga pengembangan teknologi itu tersendiri. Ya, setuju sekali. Kalau bicara pendidikan di Indonesia mungkin masih terbilang cukup muda. Iya, Jadi muda. kalau di-compare dengan sistem pendidikan yang sudah berlaku di negara-negara lain kan, bahkan Amerika juga kan 200 tahun lebih terdepan daripada kita. Jadi untuk penyesuaiannya dari teknik pengajaran atau pendidikan yang sebelumnya di Indonesia masih konvensional, dalam artian gini, kan setiap tahapan-tahapan itu kebijakan pemerintah itu dievaluasi ulang. Seperti kan dulu sempat ada kurikulum KTSP, terus selanjutnya ke kurikulum 2013, sekarang ke kurikulum Merdeka, bahkan kurikulum Merdeka juga diperbaharui gitu. Iya, pasti Jadi, akan ada perbaharuan seperti itu ya. Jadi untuk itu sekedar atau kita bisa membicarakan sebagai langkah solutif, sebagai gerakan mahasiswa yang sebagai agent of change ya, jadi perlu kita diskusikan melihat dari berbagai aspek maupun point of view yang bisa kita kembangkan. Oke. Kalau pandangan Teteh Rita sendiri tentang teknologi ini semakin berkembang pesat itu sangat benar-benar cepat gitu ya, apalagi sekarang dengan adanya AI gitu ya. Lalu dengan tadi disinggung oleh Kang Agun mengenai pendidikan Indonesia itu masih terbilang muda gitu. Itu bagaimana? Baik, pada era abad 21 ini, guru juga ya, saya sebagai calon guru dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi, di mana para mahasiswa atau siswa sekarang lebih unggul dibandingkan dengan guru yang sudah lanjut usia gitu. Betul sekali. Jadi kayak guru-guru sekarang itu fokusnya pada pelatihan ya, Kang ya. Ya, mengenai inovasi edukasi atau pendidikan di abad 21 ini perlu diketahui ya bahwa kita itu sedang berkembang gitu ya, sedang menuju ke sana, sedang menuju ke sistem pendidikan yang lebih baik dan terus disempurnakan. Jadi untuk itu generasi-generasi yang tumbuhnya juga jadi belum semuanya matang. Misal gini ya, kalau kita compare di gini sebagai perbandingan buat kita sama-sama bisa memandangnya gitu. Jadi gini, Harvard didirikan itu berbarengan dengan Singosari direbut oleh Ken Arok gitu. Jadi berarti masih pada prasejarah gitu ya. iya, jadi maksudnya gak bisa disalahkan juga kalau harus kita sama dengan pendidikan dari negara-negara luar. Tetapi paling tidak ada usaha dan terus ada prospek gitu jangka panjang. Menyambung juga dengan materi kita yang akan kita bahas mengenai inovasi pembelajaran atau edukasi di abad 21 ini, perlu kita bicarakan
perlu kita kasih pandangan, opsi, pilihan-pilihan sehingga minimal kalaupun kita sudah tahu kita sendiri bisa mempraktekannya. Ya maksimal mungkin nanti dari pemerintah juga tetap terus dikasih inovasi perkembangan atau apapun itu demi kebaikan pendidikan dengan Indonesia. perkembangan zaman Nah, iya. seperti itu. Bagaimana Teh Rita? Iya, Setuju? betul, setuju sekali Teteh tentang ini. Oke. Tadi sempat menyinggung mengenai baru gitu ya, teknologi baru itu ada AI. Itu gimana pandangan Akang Teteh sebagai mahasiswa, apalagi yang sekarang mungkin semester 5 ya sekarang ya. Semester 5 menghadapi skripsi, mungkin apa itu kayak dampak negatif dan positifnya bagi kalangan guru, apalagi sekarang di zaman teknologi yang memang teknologi itu pesat gitu ya. Itu berdampaknya, tantangannya, atau bagaimana solusi Akang dan Teteh sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agent of change seperti itu. Mungkin ada adagium satu ya, jadi ada istilah kalau di zaman revolusi Cina itu ataupun yang dilakukan oleh dunia negara-negara lain itu ada ibarat gini, gak penting tikusnya hitam atau putih tapi bisa makan hama gitu. Artinya apa itu? Jadi maksudnya gini, untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita di dunia pendidikan itu ya harus cepat menyesuaikan. Harus cepat menyesuaikan ya. Iya. Mau tidak mau. Mau harus tidak mau. dipaksa. Iya gitu. Jangan gara-gara di luar negeri sistem pendidikannya udah 200 tahun 300 yang tahun yang lalu terus kita compare atau pakai cara itu. Jadi kita tunggu aja nanti pas 200 tahun kemudian mungkin kita bisa setara dengan Amerika. Tetapi kan negara luar juga berkembang terus Iya, gitu. pasti Jadi akan terus kalau mengejar ketertinggalan sistem pendidikan di kita itu ya harus lari gitu. Harus lari. Harus cepat gitu. Mungkin Itu ada tantangannya nggak sih Kang? justru Mungkin gini. dari pandangan sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi sosial media ataupun teknologi pun dengan mengenai AI gitu, perkembangan AI itu sudah gak bisa dihindari gitu kan. Gak Ada istilah setiap orang ada zamannya. Oke. Setiap zaman ada orangnya gitu kan. Oke. Dan juga anak kecil juga kan sekarang udah bisa aktif di media sosial, jadi sudah tahulah AI apa gitu, buat Iya. apa. Ujian juga kan kadang pakai AI gitu. Banyak. Ya, itu merupakan dampak positif atau negatif menurut Akang dengan adanya AI itu, apalagi dari kalangan anak kecil bisa mengakses gitu. Ya gini ya, jadi kita juga harus adil gitu ya dalam menilai, dalam memandang sesuatu itu. Maksudnya gini, jangan sampai gara-gara kita telat menyesuaikan dengan teknologi atau perkembangan teknologi di dunia saat ini, terus kita menyalahkan generasi-generasi muda yang mengalami gitu. Oke. Kan yang sebelumnya itu kan nggak mengalami dengan dibantu dengan AI, terus Iya, dibantu iya. dengan internet atau hal-hal apapun mengenai informasi atau untuk cara kita meningkatkan pendidikan. Itu sangat-sangat gak bisa, gak adil rasanya kalau ketika sekarang kan ada isu katanya media sosial itu negatif gini-gini. Kalau kita Tidak bisa memandangnya, memanfaatkan dengan baik itu akan negatif gitu ya Kang. maksudnya gini, Atau setiap hal bisa kita bagi gitu. Ini positifnya, ini negatifnya. Pun demikian dengan sosial media gitu. iya. Kalau dilihat buruknya ya buruk gitu. Oke. Kalau dilihat baiknya ya baik gitu. Jadi tergantung kita mau memposisikan diri kita sebagai apa, ataupun apakah kita udah memandang jadi point of view yang lain gitu dalam hal ini. Kalau menurut saya yang positifnya mungkin kita gak perlu ke purpose lagi gini gitu. Oke, Gak perlu bisa ke purpose mengakses ya, gitu bisa ya. mengakses di mana aja gitu. Lagi rebahan, lagi apa bisa mengakses gitu. Kalau negatifnya mungkin disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Gimana pandangan kita sih? Oke, pandangan ya. Pandangan Akang Teteh sebagai mahasiswa, itulah cara sudut pandang berarti ya. Iya, sudut sudut pandang menilai negatif dan positifnya dari perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini. Mungkin dari Akang dan Teteh ada sedikit pandangan lain mengenai pembelajaran yang harus inovatif itu seperti apa? Mungkin untuk apalagi calon-calon guru pasti ya harus lebih kreatif mungkin. Oh iya. Jadi kemajuan teknologi, keadaan abad 21 yang makin modern, semakin canggih itu memaksa kita buat menyesuaikan. Kalau gak menyesuaikan ya kita dilibas Tertinggal gitu.
Oke. Kan ada istilahnya biarlah mengalir seperti air. Tapi kan Oke. harus diarahkan. Iya betul, betul. Iya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, siap. Mungkin sedikit sebelum penutupan ini, ada sedikit harapan gak sih untuk calon-calon guru di masa depan, terutama mungkin kepada diri sendiri gitu, diri masing-masing. Misal untuk guru di masa depan harus lebih kreatif lagi, bagaimana karena peserta didik sekarang itu, apalagi perkembangan zaman dari misal guru yang pertamanya metodenya ceramah gitu ya kan, pemilihan soal-soalnya secara tertulis dan sebagainya. Itu ada nggak sih Akang dan Teteh pandangannya kayak, wah saya harus lebih kreatif, inovatifnya tuh seperti ini gitu, ada nggak sih? Ya mungkin menyesuaikan gitu juga. Maksudnya gini, ini juga kita kan podcast salah satu Iya. terobosan buat bagaimana melaksanakan pendidikan gitu kan. Iya, Ini betul, sebagai betul. kita coba berbagai media, mungkin belum sempurna, tapi kan kalau tidak dimulai dari sekarang ya kita gak bakalan bisa mengakhirinya gitu. Oke. Jadi- salah satu terobosan baru berarti ya ini untuk pemanfaatan media sosial. Ya jelas itu ya. Jadi gini, kadang gini jadi kadang orang-orang berpikirnya itu mungkin kurang positif ya, jadi tahu hal negatifnya Mm-mm. tapi tidak diterima yang positifnya. Oke. Jadi seolah-olah yang positifnya dihilangkan. Oke, saya mau lihat pendidikan Indonesia itu cuman dari negatifnya. Ya memang banyak. Banyak, Pun demikian kita gitu sebagai manusia kan, kalau cari-cari salahnya banyak salahnya. Banyak. Kalau Iya. cari-cari benarnya ya benar gitu. Jadi harus adil juga gitu dalam menilai sesuatu. Pun demikian ini mengenai pendidikan. Jadi, mungkin ini ya kalau mengenai edukasi di abad 21 itu sangat kompleks, dan sebagai mahasiswa kita harus bisa melihat dari dua sisi gitu. Jangan cuma satu sisi. Kalau satu sisi ya memang gak bakalan ini. Terus gini, kadang kita kan pemerintah ataupun kita gitu sebagai mahasiswa kadang suka bilang ini gak adil, itu gak adil, ini salah, itu salah. Tapi kan itu sekedar mencoba, sekedar ngasih opsi lain, gambaran lain, sah-sah saja gitu. Mm. Jadi untuk itu menurut saya sih abad 21 itu bakal lebih lebih cepat pendidikannya, lebih sederhana, namun esensi atau isi yang kita dapatkan dari kelas itu tanpa meninggal atau menghindari gitu. Perlu juga ada regenerasi pengajar ataupun sekolah itu yang baik gitu. Soalnya gini, Oke. mungkin nanti bisa ini juga ya, kalau saya salah dikoreksi. Dalam hal ini negara-negara lain juga sebelumnya itu mengekspor guru gitu. Seperti di Malaysia kan, kita Indonesia itu ekspor guru ke Malaysia. Jadi Malaysia impor guru dari kita. Tapi ketika sekarang kan malah berbalik. Gitu. Jadi ada satu hal yang bisa menjelaskan itu. Dan mungkin menurut saya ini lebih dekat atau lebih logis kalau dibicarakan. Jadi memang kita belum bisa meregenerasi antara dari generasi yang sebelum-sebelumnya ke generasi muda. Jadi ada gap gitu. Gitu. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Ada pendapat lagi dari Teteh mengenai pembelajaran inovatif yang harus kita siapkan mungkin menjadi calon guru di masa depan, atau pandangan yang lainnya tentang abad ke-21 ini? Mungkin pembelajaran inovatif abad ke-21 ini bukan sebuah tren ya, tetapi perubahan yang emang harus kita jalani gitu, harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Oke, sesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dengan kurikulum yang sedang kita tempuh juga ya sekarang, kurikulum merdeka, entah itu nanti akan diperbaharui atau tidak. Siap. Oke, yang terakhir mungkin harapan Akang Teteh untuk di abad sekarang. Bukan abad ya, tapi era gitu, era teknologi yang lebih canggih sekarang gitu. Seperti apa harapannya? Pandangan mahasiswa gitu mungkin. Buat harapan kedepannya, siswa menjadi
kreatif gitu. Terus berpikir kritis juga, dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada sih. Oke. Dari Akam? Terus aja sih dibicarakan, entah itu mau kebaikannya, keburukannya, solusi, saran, kritik atau apa, terus aja bisa terus dibahas, bisa dibicarakan gitu. Lebih diperkembangkan lagi iya. gitu ya. Soalnya gini kan, ada istilah gini, kita harus optimis, tapi kan kita harus juga harus introspeksi diri. Okay. Apakah punya kemampuan untuk itu? Jadi kalau kita mah kan optimis dulu aja, kemampuan gak ada. Harusnya optimis itu dibarengi bahwa kita bisa, kita punya kemampuan gitu. Sehingga hasilnya juga kan lebih baik mungkin. Oke, siap. Mungkin sekian dari pembahasan kita. Untuk kesimpulannya, pada perkembangan zaman di abad ke-21 ini, semoga teknologi, bahkan guru-guru, calon guru pun bisa memanfaatkan teknologinya dengan baik, juga memanfaatkannya dengan benar, tidak hanya oleh guru tapi oleh mahasiswa, oleh peserta didik yang lain, dengan guru sebagai pendidik, juga mahasiswa berperan sebagai agent of change. Semoga bisa saling berkolaborasi antara dengan guru, entah itu peserta didik, lalu orang tua dan juga mahasiswa tentunya. Oke, mungkin sekian. Ada pesan-kesan mungkin kepada teman-teman sobat education di sana? Oke, mungkin Pesannya satu sih. apa? Kalau teriak-teriak optimis, pastikan harus punya kemampuan. Oke, siap, optimis dan punya kemampuan. Oke, sobat education, terima kasih yang sudah menyimak podcast ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan, bahkan sikap, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.